Satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan derajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kita akan jabarkan satu ayat ini, ya, dengan beberapa kisah dari ulama salaf, supaya kita makin bergairah dengan ilmu dan para penuntutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan angkat derajat orang yang beriman, dan juga Allah akan angkat derajat orang yang berilmu di antara kalian, ini sebuah kenyataan. Saya akan kisahkan satu kisah. Dahulu ada seorang ulama namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah salah satu murid kesayangan Abu Hanifah. Dialah yang mewarisi seluruh pengetahuan Abu Hanifah. Namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf ini semasa kecil, sebelum balik, orang tuanya miskin. Jadi orang tua ini kerja sebagai hamal, pengangkut barang. Jadi kalau ada barang datang di pasar, maka dia, orang tuanya itu sebagai kuli angkut. Ya, berapalah upah kuli angkut? Paling satu hari kerja untuk satu hari makan. Lah Abi Yusuf ini, dia harus membantu orang tuanya. Kalau tidak dibantu orang tuanya, tidak makan hari itu. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Abi Yusuf ini kecintaan kepada ilmu. Jadi kalau datang waktu sholat, walaupun dia belum balik tuh, Abi Yusuf itu suka ke masjid. Lah di masjid itulah ada majelisnya Abu Hanifah. Jadi terkadang dia terlena dengan kajian Abu Hanifah, walaupun belum balik, dia duduk dengerin gitu ya. Kadang-kadang lupa jam kerja, nggak ke pasar lagi. Nanti orang tuanya nyari itu, mana anakku kok nggak ada bantu-bantu. Sampai akhirnya satu hari ketahuan bahwa Abi Yusuf itu suka hadir di majelisnya Abu Hanifah. Marah orang tuanya. Orang tuanya datang kepada Abu Hanifah dan mengatakan, jangan kau rusak akal anakku, katanya. Biarkan dia bekerja. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak makan. Kata Abu Hanifah, biarkan anakmu belajar. Kemudian Abu Hanifah mengatakan satu janji. Abu Hanifah ini seorang ulama, firasatnya kuat. Apa kata Abu Hanifah kepada orang tuanya? Biarkan anakmu Abi Yusuf tetap di majelisku. Kalau Allah takdirkan dia mewarisi ilmuku dan dia mutkin dengan ilmuku, kupastikan satu hari dia akan makan makanan yang biasa dimakan para khalifah. Falujah namanya, makanan yang biasa dimakan para khalifah. Orang tuanya ketawa gitu. Untuk makan satu hari saja tidak bisa, cerita pula makan makanan khalifah, kan itu. Kok gila wahai Abu Hanifah, katanya. Kau sudah merusak akal anakku, biarkan anakku bekerja, katanya. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan, ya sudah gini saja. Kamu kalau satu hari bekerja, berapalah kau dapat? Berapa uang kau dapat? Maka kemudian orang tua Abi Yusuf mengatakan, kami kalau bekerja satu hari itu kami selalu mendapatkan 2 dirham. Kata Abu Hanifah, baik. Bagaimana kalau seandainya anakmu tetap belajar kepadaku dan setiap hari aku beri kau 2 dirham? Kan enak tuh, ya. Deal or no deal, kan itu. Ya deal lah, kan itu ya. Dia tidak bekerja dapat 2 dirham. Akhirnya kemudian diizinkan belajar. Setiap hari Abu Hanifah ngasih 2 dirham tuh sama orang tuanya. Kan enak antum dapat guru kayak gini. Dapat ilmu, dapat uang namanya. Akhirnya kemudian lambat laun Abi Yusuf ini karena Allah berikan kecerdasan, betul-betul melahirkan fotokopian Abu Hanifah. Jadi ilmu yang dimiliki Abu Hanifah diserap semua oleh Abi Yusuf. Sisi lain dari kisah Abi Yusuf ini yang menarik adalah satu hari Abi Yusuf ini sakit.
ya, sakit parah gitu ya, dan nampaknya sudah ada tanda-tanda mati ya, karena parah kali sakitnya, ini kayaknya mau mati ini gitu. Jadi Abu Hanifah ini datang berkunjung kepada muridnya, sedih. Kenapa? Karena di antara sekian ribu muridnya Abu Hanifah itu, Abi Yusuf inilah yang luar biasa. Jadi murid kesayangan Abu Hanifah. Jadi melihat muridnya terkapar gini ya, sudah mau mati, sakit parah gitu. Artinya seolah-olah Abu Hanifah mengatakan, dah capek-capek aku didik dia kok mati gitu kan. Harusnya kan dia jadi ganti aku setelah kematianku gitu. Kan itu seolah sia-sia didik dia. Udah pinter, udah besar, udah dewasa, mati pula kan itu kan. Jadi Abu Hanifah ini ngomong sendiri. Ya, di hadapan Abi Yusuf yang terbaring sedang pingsan itu, sedang koma. Apa kata Abu Hanifah? Wallahi, demi Allah, aku mengharap engkau wahai Abi Yusuf akan menjadi pengganti setelah kematianku. Masa kau mati duluan daripada aku, katanya. Akhirnya kemudian Abu Hanifah pun pergi dan ngomong sama orang-orang bahwa Abi Yusuf itu pantas menjadi pengganti dia sepeninggalnya. Dan orang-orang tahu bagaimana memang kecerdasan Abi Yusuf ini. Lah Allah takdirkan Abi Yusuf pula sembuh. Sembuh dia. Setelah dia sembuh, dia ingin hadir di majelis taklimnya Abu Hanifah. Tiba-tiba murid-murid Abu Hanifah mengatakan, ngapain kau hadir di majelis taklim Abu Hanifah? Kata Abi Yusuf, kenapa? Kami waktu kau sakit mendengar Abu Hanifah mengatakan bahwa engkau itu orang yang layak menggantikan dia. Kau sudah jadi ulama, ngapain hadir di majelis taklim? Kau buka taklim saja, katanya. Akhirnya kemudian Abi Yusuf mengatakan, oh iya, Abu Hanifah mengizinkan aku suruh buka darah sendiri. Aku sudah dianggap alim, katanya. Kata murid-muridnya Abu Hanifah yang lain, ya, Abu Hanifah ngomong begitu. Akhirnya dia berjalan bukan ke majelis Abu Hanifah, dia buat majelis lain dalam satu masjid itu. Jadi Abu Hanifah heran, kok di situ ada majelis? Apakah ada ulama yang datang dari jauh, yang alim, kemudian dia mengajar di sini? Maka murid-muridnya mengatakan, tidak ada wahai Abu Hanifah, yang buat majelis di situ adalah muridmu Abu Yusuf. Oh, Abu Yusuf, katanya. Ngapain dia buat daras di situ, katanya? Kenapa gak dia duduk di sini, katanya? Oh, gini saja. Adalah satu muridnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, sini saya utus kau ke dia, kau tanya sama dia. Kata muridnya, apa yang harus saya tanyakan kepada Abu Yusuf? Begini pertanyaannya. Kalau ada seseorang punya jubah, jubah ini kepanjangan melebihi mata kaki. Kemudian orang ini datang ke tukang jahit, tolong potong jubah saya di atas mata kaki, kemudian ditandai di sebelah sini kau potong. Kira-kira kapan aku ambil bajuku? Kata tukang jahit, besok sudah kau ambil. Sudah selesai besok, ambil besok. Pas besoknya mau diambil, tukang jahit ini ingkar. Dia mengatakan, mana jubahku? Mana ada kau naruh jubahku, katanya. Mana ada, nggak ada kau naruh jubah itu. Aku kemarin naruh jubah kan di sini, suruh potong. Kata tukang jahit, nggak ada, mana saksinya kalau naruh jubah di sini, katanya. Akhirnya marahlah orang yang punya jubah, laporlah polisi. Digeledah, rupanya ada pula jubah itu. Kemudian jubah itu sudah dipotong. Pertanyaannya, tanya sama Abi Yusuf, kata Abu Hanifah, apakah tukang jahit itu berhak dapat upah atau tidak? Kalau dia mengatakan dapat upah, kau katakan salah jawabanmu. Kalau dia katakan tidak dapat upah, salahkan juga jawabannya. Itu aja, katanya. Akhirnya berangkatlah ini muridnya Abu Hanifah, suruh nanyakan perkara itu kepada Abi Yusuf. Wahai Abu Yusuf, katanya, saya ingin bertanya. Apa pertanyaan kamu? Kemudian diceritakan seperti tadi. Ada orang punya jubah mau potong, datang ke tukang jahit. Pada waktu mau diambil, tukang jahit mungkir, ingkar dia, bahwa dia tidak meletakkan jubahnya di situ. Akhirnya lapor polisi. Digeledah, rupanya ada jubahnya. Pertanyaannya, jubah itu sudah dipotong. Apakah tukang jahit itu berhak mendapatkan upahnya? Kata Abi Yusuf, oh iya berhak. Oh, salah kamu. Oh, kalau gitu tidak berhak, salah juga kamu. Ini kamu ngetes saya, katanya. Siapa yang ngasih soalan ini? Pasti bukan kamu.
Iya, bukan saya, ini titipan pertanyaan gurumu Abu Hanifah yang di sana tuh. Subhanallah. Akhirnya kemudian Abu Yusuf pun setelah selesai ngajar, dia masuk ke darasnya Abu Hanifah. Kemudian bertanya soal-soalan tadi. Kira-kira jawabannya apa? Karena salah dua-duanya masalahnya. Kalau dapat upah dibilang salah, tak dapat upah pun dibilang salah kan gitu ya. Jawabannya macam mana? Dia tanya kepada gurunya Abu Hanifah. Barulah Abu Hanifah menjelaskan. Karena ini kan harus dirinci masalahnya. Kalau seandainya tukang jahit itu, kata Abu Hanifah, dia memotong sesuai dengan permintaan pemilik jubah. Memang dipotong 1 meter, dia potong 1 meter. Ya. Berarti ketika dia motong jubah itu, memang dia motong untuk pemilik jubah. Kemudian setelahnya ada kepikiran ingin mengambilnya. Berarti dia dapat upah. Tapi kalau dia memotong itu tidak sesuai dengan pemilik jubah, pamannya disuruh potong 1 meter malah setengah meter, berarti jubah itu dipotong untuk kehendak penjahit dan dia sudah ada niat jahat untuk mencurinya, berarti tidak dapat upah. Baru Abu Yusuf pun geleng-geleng. Iya, masih dangkal ilmuku, aku tidak berhak buat taklim. Habis itu dia tidak mau lagi buka daras gitu. Dia akhirnya jadi murid Abu Hanifah sampai wafat Abu Hanifah. Sejak kejadian itu dia tidak mau lagi buka daras. Betul-betul jadi muridnya Abu Hanifah sampai meninggal. Lah sepeninggal Abu Hanifah, karena Abu Yusuf ini memang betul-betul mewarisi ilmunya Abu Hanifah. Lah ketika itu kan khalifah yang berkuasa adalah Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala. Khalifah Harun ar-Rasyid ma'ruf ya. Jadi Harun ar-Rasyid ini sangat mencintai ulama. Dia tertarik dengan Abi Yusuf karena kecerdasannya. Akhirnya kemudian Harun ar-Rasyid mengirim surat agar Abi Yusuf datang ke Basrah dan menjadi qadhi, menjadi hakim besar di Basrah. Karena permintaan khalifah, akhirnya mau. Bayangkan Abi Yusuf menjadi qadhi besar, qadhi kerajaan. Lah ketika pelantikan menjadi qadhi kerajaan, jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini mengumpulkan para pejabat di istana. Ya, ingin mengenalkan qadhi baru ini. Maka Harun ar-Rasyid mendudukkan Abi Yusuf di samping dia. Biar tahu pejabat-pejabat inilah qadhi baru. Kemudian setelah duduk di samping Harun ar-Rasyid, kata Harun ar-Rasyid, keluarkan makanan. Lah rupanya makanan yang dihadirkan itu adalah faluja. Makanan yang enak tidak dimakan kecuali para khalifah. Ya. Jadi ketika makanan sudah di depan, kata Harun ar-Rasyid, makan wahai imam. Kata Abi Yusuf, malah ketawa lebar dia. Hahaha, ketawa dia. Gak mau makan, malah ketawa dia. Jadi Harun ar-Rasyid mengatakan, apa kau tidak suka? Apa kau mengejek makananku? Kata Abi Yusuf, tidak, katanya. Aku teringat dulu waktu kecil, katanya. Ketika aku pertama jadi murid Abu Hanifah, orang tuaku maki-maki Abu Hanifah dan dibilang gila Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah mengatakan, biarkan anakmu belajar kepadaku, kalau dia mungkin dengan ilmuku, suatu hari dia akan makan makanan khalifah, katanya. Ha, ini dia makanannya, katanya. Bayangkan coba, ini dia rupanya makanannya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Abu Yusuf diangkat sehingga menjadi qadhi dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, memang para ulama diangkat derajatnya.